Seandainya tiang lengsah Sulaimanu nemati anakku seki ya, atau nemati anakku selapu ya, itu jauh lebih baik menurut saya ketimbang saya kehilangan satu berjamaah sholat. Seandainya ku kehilangan anak selapu nemati wah tercabut si Allah Ta'ala ndek ku gen takziah sebesar 1000 orang yang datang. Tetapi kalau saya kehilangan satu ibadah, maka itu yang akan saya datangkan takziah layak 1000 orang. Sehingga jamaah mun rekengan dengan ulama dengan takwa niki, rekengannya adalah takwa dan but rekeng isi rekengan dunia, sehingga pelungguh niki sesugih-sugihnya. Sayyidina Umar pernah mengatakan inna minan ni'mati yakfikal islamu ni'matan. Di antara nikmat-nikmat si paling belik niki, cukuplah nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadamu. Kenapa wahai Umar nikmat iman dan Islam? Karena engkau berdiri 2 rakaat saja dalam iman dan Islammu, Allah ganti dengan melebihi dunia dan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Qala al muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Al mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap takmir masjid yang ta'zimi, imam-imam tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat jamaah maghrib dan isya, hafizani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa atas izinnya tiang pelengguh sami dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, lalu kita duduk sejenak niki sampai dengan menunggu sampai waktu isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barakah ridho dan inayahnya tiap yang pelungguh sami, sehingga hajat dan munajat kita dalam doa-doa kita malam ini di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kita Allah tunaikan, rezeki kita Allah lapangkan, hati kita Allah luaskan, keluarga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita saleh salehah, kampung kita menjadi kampung qaryatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang pelungguh sampaikan tipa junjungan te baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan kajian kitab Nasuihul Ibad pada bab yang ke-sunai. Bab yang kedua masih dalam maqalah-maqalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tsaminatu, maqalah nasihat yang ke-8, anil Aghmash ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi, dari sahabat Aghmash, yakni beliau berkata, man kana ra'su malihi, kata sahabat Aghmash, say kana ra'su malihi at-taqwa, modal utamanya hidup adalah takwa. Kallatil alsan, maka sungguh lelah lidah-lidah itu an wasfi ribhi dinihi, untuk menghitung betapa banyak keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, akan tetapi barang siapa yang modal hidupnya, modal pokok hidupnya ad-dunya adalah hanya semata-mata dunia, kallatil alsani, lelah juga lidah itu an wasfi, untuk menyebutkan
khusrana dinihi, betapa banyak kerugian dalam agamanya. Artinya lamun temodal takwa, iman takwa isi te hidup jamaah dan dek khawatir pire si teterekengan keuntungan di dalam beragama. Jadi dinara rugi ni sekedi-kedi pegawaian pelungguh niki dalam iman dan Islam itu tidak ada yang merugikan. Arak pelungguh terugi yang hatta ukurannya pelungguh bangun tengah malam, solat tahajud jam 3, rugi ndek pelungguh dari sisi tidurnya, ndek dia mau tinduk sampai pol gitu, rugi atau ndek? Tatu ke? Ya laun berot aku kelema lelahku tahajud tuh dan ya. Nah, makanya enggak boleh kata Nabi menjadikan ibadah itu tersangka utama yang membuat pelungguh itu kehilangan dunia. Ya, misalkan si kuat ne tahajud lagu burung ne sehat isi tahajud saya napi keluian kemudian ya mencret misalkan maka de mencret kelelahku tahajud turbin lai uni. Ya, jangan sampai agama membuat kita rugi dunia. Ya, seharusnya lamun agama niki membuat hitungan lisan-lisan kita niki tidak terhingga banyak keuntungannya. Ya. Sehingga kita termotivasi sekecil apapun amal bisa mengalahkan isi dunia dan isinya. Muntemodal takwa. Bayangkan 2 rakaat saja solat subuh kan, fajarnya itu jauh lebih hebat, lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Lebih baik itu tidak sama. Ya pada dia kalau dikatakan lebih baik sama dengan dunia dan isinya, pada atau ndek? Ndek pada. Tentu lebih banyak lagi ya daripada sekedar dunia dan isinya. 2 rakaat doang si gawe itu ni kita bayah keuntungannya si Allah Taala bahasa Nabi lebih dari dunia dan isinya. 6 rakaat saja inggas maghrib pelungguh gawe terbayah si Allah Ta'ala pira 12 tahun nilai ibadah ndek 2 libur si dengan anjang-anjang tok sembahyang 12 tahun ya. 6 rakaatnya dibayar tunai oleh Allah usia pelungguh 50 tahun dalam dosa besar Allah hapuskan hanya dengan 6 rakaatnya. Pelungguh tobat 2 rakaat usolli sunat taubah sebesar apapun sekelam apapun dosa kita pada masa lalu darak kenena dengan Allah Ta'ala. Kenapa aku mendatangimu, datang kepadaku, aku lebih cinta, aku tidak peduli seberapa besar dosamu ya. Pelungguh ngangkat kekatek doang ukuran ini kekatek todaran kekatek apa bahasa itu tusuk sati. Nah, tusuk sate le tengah rurung ya bismillah baca la ilaha illallah itu doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tembus ke arsy Allah. Tembus angkat mun ngangkat ke katek le sedin rurung tu berdoa ya demak ke katek nu ya Allah montor ini bare datang montor wah ya ndena percaya ya, kenapa? Saking Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merekengkan betapa besar fadilah keuntungan yang kita dapatkan jemaah. Angka pelungguh dendek sentimen, dendek underestimate istilahnya. Bahwa ketika kita ibadah itu apa mauku uni. Pelungguh tahajud tepada apa mauku, apa mau ne doang reken. Padahal ndek nebut reken itu. Mau denu ya lamun le dunia sang ini ada bereken pira ajin proyekti misalkan itu dunia kenapa bisa diuangkan bisa dinilai kalau akhirat itu enggak ada nilainya ya maka kan di dalam kitab Irsyadul Ibad si bahas terubin le Karang Tapen milu pelunggu oh ndak ada milu nih Syekh Hatim Al-Asom itu Syekh Hatim Al-Asom niki sejak usia akil balik selama petang dase 5 tahun di nawah ketinggalan solat berjamaah takbiratul ihram bersama imam petang dase 5 tahun pelungguh kan masbuk ya. Supuk jelu beliau bercerita yang bilinang umin tiang
Umin tiang bilinang terus dek tiang sempat berjamaah si ngapi si ngurus jenazah umin tiang. Ya. Terus hingga senu si nyesel tiang unin tiang sembahyang zohor 25 kali dia ulang. Ya, genti fadilah karena fadilah sholat berjamaah itu minimal 25 derajat atau dalam riwayat yang berbeda Bukhari itu 27 sampai 27 genti ini ya isi 25 kali sholat zuhur nu sindik noh kembali padahal yang ngurus ini bilina ya. Lagu ngimpi malam-malam didatangi oleh Rasulullah, engkau solat sebanyak itu pun tidak bisa menandingi solat berjamaah yang engkau tinggalkan. Ya. Tetakziah seru Syekh Sulaiman, tetakziah lamun dengan laik nu ya kehilangan agama, ndekna beramal langsung nu tetakziahin. Mun itu pas mati doang tuh takziah. Ya. Kenapa? Karena orang dulu itu agama itu nomor satu, hilang amalnya langsung takziahin. Apa takziah itu? Adalah kalimat-kalimat targhib, motivasi, apa engkah gawe ya. Takziahin leng Syekh Sulaiman semeton hatim unin ya seandainya anak tiang bilinang bau na takziahin datang 1000 dengan untuk takziah ke saya karena musibahnya. Lagu unin lamun solat berjamaah yang aku tinggalkan maka ukurannya tidak akan ada yang pernah bertakziah kepada saya. Di naragan datang lamun musibah akhirat ya saya nggak napi keluian manusia tidak peduli terhadap musibah agama daripada musibah dunia. Mun musibah dunia ja luwe datangin situ. Tapi ketika mereka melihat musibah agama, mereka acuh tak acuh dia narak takziah. Nega aku saya nggak serius angku seda Syekhul Islam orang alim saya takziahi engkau. Seandainya tiang leng Syekh Sulaimanu nemati anakku seki ya. Atau nemati anakku selapu ya itu jauh lebih baik menurut saya ketimbang saya kehilangan satu berjamaah sholat. Seandainya ku kehilangan anak selapu mati wah tercabut si Allah Ta'ala ndek ku gen takziah sebesar 1000 orang yang datang. Tetapi kalau saya kehilangan satu ibadah maka itu yang akan saya datangkan takziah layak 1000 orang. Sehingga jamaah mun rekengan dengan ulama dengan takwa niki rekengannya adalah takwa dan but rekeng isi rekengan dunia sehingga pelungguh niki sesugih-sugihnya. Sayyidina Umar pernah mengatakan inna minan nikmati yakfikal islamu nikmatan. Di antara nikmat-nikmat si paling belik niki cukuplah nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadamu. Kenapa wahai Umar nikmat iman dan Islam? Karena engkau berdiri 2 rakaat saja dalam iman dan Islammu. Allah ganti dengan melebihi dunia dan isinya. Coba, mun dia beriman, tidak ada aktivitas ibadah, apa yang bisa melebihi daripada sekitar dunia? Mun dunia telah ngangka leng Allah Ta'ala ku genti situ. Isi si bagusan, lamun de sabar. Ya. Tapi kalau akhirat yang hilang, apa sih dia tergantiin? Karena apa? Karena tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena tidak ada yang lebih baik. Maka munte takwa niki jamaah, munte iman Islam takwa, modal utama kita hidup niki takwa wah dendek wah khawatir pilih rekengan kebaikan pelunggu tidak akan bisa tercatat. Angka jemaah si ngangak-ngangak doang wah. Ngengat catatan amal tu ngendak unin si bengak tu dia percaya lemak bae mendemati bukti ngangak doang ya Allah kan dek tua berhaji ni unin makat kelui haji umrah unin lah terima bae wah kan lai si degirang solat syuruk 2 rakaat nu haji masih nu ya ya Allah hunin ya Allah kan dek tua ibadah nganjang sampai 12 tahun ibadah penuh maka tara nih ibadah sampai 12 tahun belakan karena Allah lebihkan
Sehingga ungkapannya apa? Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Niki dua perkataan ya yang tidak satu. Angka sakta lek tunu muntamile waqaf saktan dot semenda. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Perkataan si pertama ya wailana mambatsana mim marqadina niki perkataan dengan kafir si nyesel tebang kitang langan kubur sangat napi ye wah sengsara idapna sai ngurasang itu ni itu ah mayit tepi siksa alik kubur nekejak jereh itu gen tetap pangklesang malik kuni. Si kedua ngeunang hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun ni lah tentu si terjanji itu lai isi Rasulullah kance para nabi nu bahagia dia. Angka beda ucapan jemaah ye wah nentuang pelunggu mun dengeuna ya wailata ya wailana berarti ngangak sedua ya mun dengeuna hadza unin oh sida kemos demen sedua ni anu Rahmat apa pilih wailana tu hadza angka pacuan. Jadi ya lelah lisan kita untuk apa? Untuk menghitung kebagusan ya. Dende wah rekeng ukuran pira mau ku ndak berlaku dalam rekengan agama ya. Lamun le dunia kanggolah denger rekeng lagu le akhirat dende ngerekeng ni rekeng doang honor ne pira amplop ku ni jangan ya. Itu bagian terkecil yang sudah dapat di dunia. Tapi bagian besarnya Allah siapkan sana. Nanti tidak dirasakan dia tahu opong. Tahu dah gunung Uhud sih, dah opong misal. Tahu dah ngopong gunung Uhud. Dia ngatong dengan bilina doang. Pahala denu sebelik gunung Uhud. Aneh. Mbeke ye. Mun dia tertampang lawan dia dekasa. Peak sih. Ya, saking apa? Saking besarnya. Ya. Nah nikilah jamaah pentingnya tiang pelungguh berilmu dalam takwa sehingga apa? Kebaikan-kebaikan nikah ini tidak terhitung, tidak terhingga. Lagu baliknya mun pelungguh dunia saja kehilangan ibadah sekecet gentet rekeng nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia narak nilai apa-apa, wah le dunia ukuran 1 miliar tabung Anda misalkan belo nol nilai rekening sini. Ukuran lagu apa ya dia narak takwa ndara ibadah ndara kenanya apa ndara kenanya dia narak kenanya apa bahasanya ndak ada padilahnya ndak ada apa ndara kenanya sudah ya ya ndara kenanya ya paling lawan ya miak pelungguh pelit terus kapong ni doang buku rekening ni puputan mati lah ya milu rekening ni kira-kira mende mati paling terbagi sih ahli waris nanikilah jadi pelungguh niki mun teu beragama dendek rekeng-rekeng sing anapi terlalu luik rekengan si tetebang si Allah taala ya sehingga dendek ragu-ragu ya mun ku sembahyang tahajud apa mau ku duha apa mau ku ya mikir dulu. Makanya ulama katakan mun amaliyah agama dendek ngadu pikir lalu dendek indang lalu ya di jong masjid doang sata kali demikir apa mau ku kan ya panas mente lelah huni mente ngantong burung ya terus mun ibadah no gawe-gawe wah ya dendek luik-luik mikir burung de laut ni pikiran na doang dulu apa mau ku nderan roh tu nolek masjid tunin lelah te doang lekaun. Sehingga apa ukurannya dunia kalau ukurannya akhirat tidak akan terhingga. Ini motivasi sesungguhnya bahwa Nabi bahwa kalau pelungguh beramal sebesar-besar nilai yang Allah berikan untuk kita. Nah, pas gati. Waqala kemudian berikutnya maqalah at-tasiyah, makalah yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini adalah bapaknya tokoh tasawuf akhlak wa huwa syekhul Imam Malik, yakni beliau ini syekh
Sufyan Ats-Tsauri gurun si Syekh Imam Malik, Imam Malik gurun si Imam Syafi'i. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatun, si timbul, muncul, si datang, an syahwatin, dari syahwat, ay istiyaqun nafsi ila syai', yakni menginginkan sesuatu karena nafsu syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka dia diharapkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tenggawe maksiat jamaah isi niki pegawean syahwat, ya, masih ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalkan dek tahu wah nganu iri itu si beli nafsunya misalkan untuk dunia, beli kanggo na dunia niki sehingga kita tidak bisa membendungnya syahwat niki, maka ketika istighfar kita tobat, tak ampun si Allah taala daka najak syahwat, ya. Sehingga syahwat niki masih bisa dikerdilkan, bisa dikecilkan. Di antara yang bisa mengecilkan syahwat jamaah, luwe-luwe wah mati, luwe-luwe ingat mati. Muntah ingat mati nu hilang wah syahwat dunia nu. Angka mendemele ngengat dengan ya Allah keluwe kepeng nu, ingat wah mati, langsung wah mati syahwat nu, nafsu nu. Coba wah ndi ingat mati, saya nabi, saya itu adalah alasan yang paling utama Allah untuk menundukkan nafsu kita. Nafsu kita munda ingat dunia melihat mewah-mewah ukuran, ya, kekeluaran seterusnya, ingat tuh mati telang yang pok sunat tunu inggas te sembahyang sunat pajar sebelum subuh niki 2 rakaat tinduk miring andang kanan di mangra angkun te tetuluk lek kubur jelili, nah tinduk menu indang iri dah tutup mata, indang iri ni tanku tetalat jemaah lek kubur sambil dia baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatang kajilangan neraka lenden di tinduk julu tunu miring sunat ampuk dia ingat kubur dendek terang-terang lagu benar sih sembahyang petang-petang isi pada apa ingat kesan kubur nu pada tindo lah tu, dia sampai kerok lagu burung nak nyubal. Ya. Agar kita membunuh syahwat itu. Lagu lamun masih berhubungan dengan syahwat masih tampunin si Allah Taala. Ini saya napi, saya ia bagian terkecil untuk mencelakakan manusia syahwat ni. Si paling belik kecelakaan maksiat itu ni tersebutang kullu maksiatin nasyat an kibrin, lagu mun maksiat si muncul langan takabur ay sombong atau dakwal fadl, artinya kesombongan, wa apalana fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya dia narak harapan ampunin si Allah taala. Mun sombong ja alangan berarti ndek nahara ampunan si Allah taala. Saya napi sombong niki paling terbenci si Allah taala. Kenapa? Karena dia adalah pakaianku kata Allah, maka jangan pakai pakaianku karena engkau tidak pantas memakainya. Namun sombong ni angka ndek narak harapan untuk terampunin, ya. Lagu itu ni kadang sombong itu masih ni, ya, enak-enak sih ada sombong tu ni. Jujur undi sombong sun, tiang bet yang sombong. Jun sombong, Rahman sombong, ya, selapu tu sombong. Lagu dendek luwe sekedi wasik sombong. Jadi yang volumenya besar itu yang bahaya. Kenapa? Karena dia cepat lupa. Lamun dengan sombongnya ketinggian, kebanyakan ia nusi lupa. Lagu lamun dia masih sombong, ingat jak Allah Taala, telang sombong tu. Ya, maka bolehkah kita sombong? Kanggo ndek sombong? Ya. Sebenarnya ndek kanggo. Ya, karena kita orang awam, maka belajarlah untuk memperkecil diri dari kesombongan. Saya itu ni mesti tebodo yang sifat siaran sombong, pelit. Nu pasti wah nu lagu leng Allah apa dendek turutang, ya, dendek turutang. Pelit nu itu pelit selapu tu. Karena itulah sifat manusia tebang si Allah Taala.
Nah enak pelungguh pelit. Pelit. Nah, bapak-bapak sida pelit tuh selapu, tiang masih pelit. Bedanya ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Yang mencelakakan itu adalah ketika pelit pelungguh diturutin, sehingga burung ya bersedekah, burung ya berbagi, si napi si sifat pelit. Ya. Begitu juga sombong, sombong kita pasti ada. Lagu lamun teturutang sayan pelit. Sehingga apa? Sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun tekodeang ya, maka dia akan semakin mengecil sampai pun dia akan hilang dari kehidupan kita. Sehingga sahabat ukuran ya niki meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya ahyini miskinan, ya Allah berikanlah saya hidup dalam keadaan miskin sampai saya meninggal. Ya Allah, beng gamak kaji penyakit-penyakit si berat-berat tuni. Kemudian ya Allah, tuni ndi mate ang gamak kaji aruan tuni. Ndi mele sida. Mete ang ijazah ang ndi. Ana barang-barang. Langsung dijari wali nih. Ni duun jari wali. Ya. Abu Darda EP duun. Aneh baca barang-barang. Allahumma itu ndek tebani sungenundi, ya Allah bayang kaji penyakit si parah-parah unin. Ya maka dengan yang penyakit beunin. Nah, sugul basar mbigena sahabat Abu Darda beunin. Mun dia tersakit nara alangan kafarot, di nara alangan tebusan dosa. Mun justru tetap yang penyakit si Allah Taala nu tersabar, ieu akan terontokan selapuk dosa-dosa teu. Ieu kanggo ku aku. Ya. Mele sida. Di unin ya. Mun nara sakit angkat terima wah ya sabar lagu berawat sun ndekku berawat tuh hampun jari kafaron salah semasi. Kenapa engkau minta miskin? Karena dengan kemiskinan menjauhkan saya dari kesombongan. Biasanya dengan luwih harta ye miakna sombong. Lagu arak masih dengan luwih harta ndek sombong. Arak dengan sugih ndek sombong. Ndara arak so nih ya arak dengan miskin arak sombong. Luwe malah nih kadang kalah gaya si miskin ya, yang pernah berbahasa Nabi Allah benci terhadap orang kaya sombong, lagu Allah lebih benci lagi dengan miskin sombong. Mun sugih sombong arak lah na sombong ni wah ngeri kemalik na sombong. Nah itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan niki yang menghalangi tiang pelungguh sami dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ampunan Allah tidak datang. Kemudian lianna maksiata iblisa, karena sesungguhnya maksiat iblis karena asluha minal kibri. Iblis nu ampun dienta ampunin si Allah Ta'ala, asal maksiat dia ke Allah yakni minal kibri, yakni adalah dari kesombongan. Apa wanin iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku bagusan ya Allah ketimbang Adam, aku kan langan api, ieu langan tanah. Coba indang ya Allah Ta'ala suruh ngindang ya kantep dong. Aneh coba ya salah atau nemikir iblis nu ya pintar sebenarnya iblis. Saya pertama kali mikir, saya pertama kali berlogika iblis pintar haran iblis nu kalah so pintar nasidu. Mun IQ manusia 100 ya 1000 IQ iblis nu angka dia punya 1000 cara untuk menyesatkan manusia ni. La ughwiyannahum ajmain, pokoknya Allah gengku sesetang ni selapu nu ya tebang keutamaan dengan iblis nu apa kecerdasan untuk membuat pelungguh tersesat wah. Ukurannya tiap tahun nerevisi buku penyesatan tahun 2022 jemaah 2023 malik nesusun ya ndene percaya arak tu nu kitab tetap wah nu perbaharui ngombintan ampun sesat doang
Ya, lagu ia lemah sebenarnya, inna kaida syaitanu kana dhaifa. Kata Allah, padahal ia lemah sebenarnya setan iblis nu. Lagu ite nguatang ye. Nanti ite nguatang ye isi apa? Isi ingon tu ya dengar. Ya. Padahal ia lemah, cukup dibaca ta'awuz saja. Fa istaiz billah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sekedar auzubillah minasyaitonir rajim langsung leleh ya. Ya. Langsung leleh setan iblis niki. Leleh maksud marak lilin wah angus ya. Dia bau ngoda sida. Lagune sida malah miak ya jari hebat. Ya. Baturin setan iblis nu. Angka sentekatan si Sayyidina Ali mukasyafah. Iblis ya. Apa miak sida kuat, apa miak sida lemah. Aku nu kadang bau ku jari marak uspur uni. Mara uspur no burung kutilang. Burung apa? Kedit apa? Kecial. Mara kecial aku kadang uni. Yo makat nengenu be uni. Mau nagirang baca bismillah, mau nagirang auzubillah, kode aku isi mara kecial. Tahun ko nguit doang sewah kode. Wik unin doang. Dia punya kemampuan untuk menggoda pelunggu. Tapi ketika aku bisa mengambil hatinya, bisa menipu dia, maka aku bisa lebih gagah ketimbang dia. Ya, aku bisa lebih hebat ketimbang dia dari sisi penampilan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia yang menghidupi aku. Ya. Angka itu ni kan setan tu ya beda-beda. Padahal dia setan tu kan cetia. Hah? Pak John, ada setan situ. Luwe sun. Mbe belian setan tu kan setan tiang. Setan tiang dia cocok jok setan. Ya. Iya, beda-beda tergantung riyadhah pelunggu. Semakin kuat riyadhah zikir ibadah, semakin kocet setan. Ya, arak terceritang ukuran ya reuni setan-setan, ya reuni meja bundar atau terus men setan-setan si dengan Islam ya koyos-koyos, ya payah-payah, geru-geru, renggek-renggek, batok-batok. Papah setan-setan lengan kafir jana lah kebagus ini berjas nanti awak seterok marah anda bilang jelu ngegim no terus mulus terus sehat-sehat ya terjadilah dialog tahan maka de geru-geru lalu maka de payah-payah lalu coba itu nih dia terlepel be kumpulkan ceside unin unin malik segala doang bahasa Arabic ya apa unin itu jangan mentenyontlok dia dengan Islam nu narak langan temau ngombe-ngombe wah unin ya tamu jedeng bismillah ya sugul jedeng auzubillah ya mangan bismillah ya suami istri bismillah selapu bismillah narak langan temau unin mun pelunggu mun itu jangan darak bismillah nunin lapuk tu temau unin kelemak itu tebang susu unin men tetangkongin unin men harum-harumang unin mun dengan Islam ja api kocet-kocet payah-payah lagu sepayah-payah ne bau nenggoda Pak Cun tergoda sedekah aneh ya banyak kita tergoda. Nah itu artinya bahwa iblis itu awal maksiatnya karena sombong, maka dia abadi di dalam neraka karena kesombongannya. Dendek terturus angka langkah iblis munde sombong wah lagu sekecet doang dendek luwe wali anna zalata sayyidi Adam, dan sesungguhnya ketergelinciran Nabi Adam alaihissalam karena asluha minasyahwah, aslinya dari syahwat. Nah beda kan, kalau maksiatnya Adam itu karena apa? Karena syahwat. Dia nasi sombong. Apa syahwatnya? Ya melet doang, ngelorang buah terlarang, itu syahwat. Ya dia mengaku iri, ya, dia mengaku. Lamun maksiatnya iblis, pertama kali maksiat nu kan dua, ya iblis kan Adam. Iblis pertama kali sejak disuruh malaikat untuk sujud, illa iblis, itulah maksiat pertama. Lagu ia peleh
ya, sumber utama iblis maksiat ke Allah itu sombong. Kemudian Adam, ya, godana si iblis masih lagu Adam ndik nisi sombong, ia kembau langan syahwat. Syahwat artinya keinginan, ya, keinginan yang keras untuk memiliki sesuatu yang bersifat duniawi, dan itu dilarang oleh Allah. Nah, turutang sehingga Adam itu diampuni, iblis ndik entah ampuni. Ya, ngendang ampun atau ndik iblis? Ngendang ampun atau ndik iblis? Hah? Ngendang atau ndik? Makat ngendang endi. Kenapa? Karena sombong. Ya, ya ampun dan tak ampunin. Ya. Wah ya Allah hunin. Adakah wah tiang ke neraka abadi. Lagu ijinang tiang seke doang geh unin. Napi tiang mete batur jema. Ampun tere uni endah lek neraka unin. Mesa-mesa anda betah ya Allah huni. No iblis. Dia nemele ngakui kesalahan. Ya. Nah, lamun Adam kan dia mengaku iktiraf, Rabbana zalam ampusana wa illa taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa diampuni Adam? Karena ada penyesalan, berangkat dari syahwat. Lamun iblis dia nemele wah taubat, sehingga Nabi sombongnya melampaui batas. Pada marak Fir'aun, Fir'aun itu kesombongannya berasal dari maksiatnya karena kesombongan, sampai ngaku sampai jadi Tuhan, sampai pun dia taubat dan terterima si Allah Ta'ala, ya, dan terterima si Allah Ta'ala, sehingga Nabi hanya pengakuan saja tanpa memohon ampun. Leng Fir'aun, amantu bima amanu bihi bani Israel annahu la ilaha illahu wa ana minal muslimin. Saya Islam ya Allah. Lagu tidak ditemukan kalimat iktiraf penyesalannya. Seandainya nengen-nengen Rabbana zalamna, ya Allah ampunin tiang zalim, ya, akan diampuni oleh Allah. Lagu ini kan hanya pernyataan-pernyataan kosong atas keimanan. Lagu ndene seselin bro sombong nenu. Ya, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Diabadikan tubuhnya sampai kiamat sebagai pelajaran bahwa jangan sombong hidup di dunia ini, maka posisimu seperti Fir'aun. Lagu lamun de masih sombong-sombong sekedi inu, inget-inget angka istighfar lui iktiraf taubat ngundang ampun jok Allah Ta'ala. Mun kesombongan yang tidak diistighfari, kesombongan yang tidak pelungguh minta Rabbana zolamnanya, maka niki bahaya aja Pak. Jadi angka ukurannya setiap sholat zikir wahtunu istighfar 3 kali kan, ya, astagfirullah apa untuk memohon ampun atas kesombongan-sombongan yang pelungguh lakukan ketika sebelum sholat itu tadi. Nah, itu bedanya Adam dengan iblis. Adam maksiatnya karena syahwat, iblis maksiatnya karena sombong. Jadi kalau masih syahwat itu ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalah al-ashirah an ba'di zuhad wallahu alam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Ada pertanyaan? Ada usulan? Sila Abah. Puan, pertanyaan Tuan Guru mengenai sholat berjamaah. Kita sama-sama udah tahu fadilah sholat berjamaah 25 derajat sampai 27 derajat. Apakah masing-masing makmum itu dia akan mendapatkan 25 derajat atau sesuai dengan ilmunya Tuan Guru?
Afwan Tuan Guru, ada hal yang perlu minta diperjelas mungkin. Tuan Guru, kita banyak tahu tentang fadilah, sering pengajian, tapi kok agak susah bisa melaksanakan gitu Tuan Guru. Contoh-contohnya Tuan Guru, kita tahu fadilahnya kayak tadi, bagaimana fadilahnya kita sholat awabin, bagaimana fadilahnya kita iktikaf sampai menunggu waktu suruk, lalu kita sholat isra, padahal kita tahu fadilahnya itu haji dan umrah mabrur 3 kali, tapi kok sulit sekali gitu Tuan Guru. Bagaimana cara memantapkan ini? Lalu yang kedua Tuan Guru, apakah fadilahnya kita tidur qailullah itu khusus untuk orang yang sudah tahajud? Apakah itu sambungannya begitu? Nggih. Jazakallah khair. Marah. Sila nabang Syekhul Islam. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki Tuan Guru, naperan Ba'diah Hisa niki girang kelolosan jam 10 jam 11 gawe ya. Bisa gawe niat le balik niki. Aku datang balik abot. Kanggo tentik gawe jam 11 jam Ba'diah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Arab Malik, ina. Oh, sila. Arab bebo. Oh ya paham ya bebo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ketuhanan masalah sholat Isra, apakah harus dikerjakan di masjid saja atau boleh di rumah? Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup nih. Saya pertama dari Abah, yakni pertanyaannya apakah setiap makmum atau imam itu memiliki posisi 25 atau 27 derajat. Niki si tersebut isi Rasulullah ditakwil oleh ulama, niki bagian yang terkecil dari solat berjamaah. Ya, berarti apa? Wajib mau antara 25 dan 27. De khusyuk ndek khusyuk. Ya, de fokus ndek fokus. Ukuran si penting tenurut berjamaah, yang penting tidak batal kita dengan imam, maka minimal kita dapat 25 sampai 27. Berbeda dengan solat sendiri, de khusyuk mau si sedekik, derajatnya baru 1. Ndek de khusyuk ndek narak mau. Ya. Kalau berjamaah de khusyuk ndek khusyuk, ukuran de fokus ndek fokus ya, de dengan imam atau ndek ukuran penting tidak batal bersama imam, itu minimal dia dapat 25 27. Nah, berarti mafhumnya adalah ketika orang itu bisa khusyuk, maka dia tidak dapat 25, dia tidak dapat 27, melampaui kadar 25 27, karena kadar minimnya itu 25 27. Tapi maksimalnya itu tidak terhingga. Itu tidak terhingga. Berarti semakin pelunggu khusyuk berjamaah semakin tinggi, maka ketika kita berilmu itu semakin tinggi derajatnya. Mun dek berilmu ya cukuplah ngandek lek selai atau 27. Nah itu lagu masih mending kan. Namun salat mesa-mesaan tidak mau apa-apa ya. Satu saja kalau khusyuk. Kalau ndak khusyuk ya udah wassalam saja. Denara. Nah itu bahaya. Maka penting ilmu juga untuk menambah khusyuk. Kemudian yang kedua, saya bro. Oh pelonggo. Bagaimana, kenapa kita ini susah melakukan amal, padahal kita tahu fadilatnya, padahal kita tahu keutamaannya. Solat syuruk tahu tu mau tu pahala haji umrah sempurna. Solat tahajud kita akan langsung mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita niki masih mengundur-ngundurkan hidayah Allah. Itu masih girang menunda-nunda hidayah Allah. Makanya hidayah niki adalah gerakan hati yang Allah campakkan ke dalam hati untuk kita mengingat ibadah. Misalnya nih, pelungguh mau angen ku bersedekah nak, itu hidayah. Ya. Di dalam angen nu hidayah nu angen tebagus nu gawe bagus, itu hidayah. Tetapi karena kita menunda muncul syaitan. Syaitan itu yang menghalangi kita dari taufik kok. Ya, taufik itu kesesuaian
antara iradah Allah, kehendak Allah dengan iradah makhluknya yang melakukan hidayah itu. Berarti arak dengan mau hidayah doang, lagu ndek sampai taufik kok. Kenapa? Karena dia tidak langsung melakukan hidayah niki. Angkat tersuruh si Nabi, badiru bil amil sholihat qabla an tafutu. Mun ingat kebagusan segeraang sebelum itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Nah dengan menyegerakan itu kata ulama, kita itu nanti akan menjadi riyadhah, menjadi kebiasaan yang ukurannya hidayah itu tidak lagi muncul, tapi karena kebiasaan, maka kebiasaan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab fikih, lamun dengan wahkasoh istiqomah salat sunat fajar kan, si istiqomah nanti wah ketinggalan supaya waktu ndek negawe salat sunat fajar, ndak dia kerjakan itu, kata ulama dinilai oleh Allah istiqomahnya tetap ngecetat mau gawe salat qobliyah subuh. Kenapa? Si istiqomahnya. Kalau bukan karena uzur, maka tidak mungkin dia akan tinggalkan. Pasti ne uzur ampun nabilin. Nah niki berarti apa? Butuh kita niki latih iri ini. Mun ingat bagus nu langsung serepakang dan dek tunda-tunda. Kadang di situ setan bekerja, mau hidayah ke habis sedekah, datang setan, baru ni jam pitu, baresan sekedi unin, aw ndi dengan sugul nyampah pepe unin. Akhirnya bareh lupa sih dia, nah putuslah hidayah dengan taufik, sehingga dia tidak jadi hidayah. Contohnya Fir'aun atau Raja Namrus, ya. Namrus nu Nabi Ibrahim, apa yang Ibrahim, ya sidakan apa leng Namrus li Al-Quran, man fa'ala hadza bi alihatina a anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim. Apakah engkau yang membunuh, yang menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Leng Ibrahim, ni sebelah ini ngunin doang. Ni sebelah ini. Padahal apa? Sebelah ini bukan maknanya ni gawe ya sebelah ini. Nabi Ibrahim hanya mengatakan tauriah, ni si paling beli. Apa salah? Ya lekak katunda Ibrahim. Hanya mengatakan ni paling beli. Memang ini paling beli. Kecuali mengatakan ni gawe ya si paling beli. Tapi kalimatnya ni paling beli. Tetapi ditangkap oleh Fir'aun, yuk. Ya, ni kan paling beli ini, ya wah ukurannya ngancurang adik-adik ini, ya sili si anak buahnya pun ngancurang. Coba seriuang arak kapak ni lek ga anu kalongin uni. Ante jogang ante Ibrahim unin. Ini patong suruh me aku ngeraoskan ciyu unin. Ya, ni baik patong ngancurang adik-adik ini. Ya, munde ni itu ngancurang ya. Angkat si de bodoh su masih unin. Tahu den dia tahu ngeraos den tahu nguit. Malik dia sembah ya. Unin. Lagu iblis berjulu ngambil tempat apa? Den dia turutang sedut unin, sedut. Ya. Maka dia kehilangan taufiknya. Sebenarnya hidayah wah masuk apa? Unin. Mikir yuhanu. Dia mungkin tancurang si bos nene aku bodoh so masih unin. Lagu nyerak iblis datang dendek hati lalu sedut yun sedut akhir dia sedut. Nah itu ini kan kadang begitu ya. Itu tahajud misalkan ngasih itu jam 2 mben ngerompang meong tengah kelempong kurang ajar meong ti unin ya kurang ajar unin padahal itu urusan si Allah Ta'ala ngasih deman lawan begang besia lelote yang wow padahal ya turesang nu ya turesang ingat nu aja orang ajar begang padahal itu hidayah. Saya sering berpikir begitu ya, terkadang jam 2 itu semal jarit lo ta'ala waning geropangan itu ya angka menara begang meong apa alurang wah kenapa sang hilangan hidayah nu udah tegompar sama ta'ala. Ya, husnuzonnya begitu. Sehingga ketika kita datang, maka kita dapat taufik sekaligus hidayah plus taufiknya. Baru sewah tinduk malik mana-mana 2 rakaat mau. Kan tidur itu bisa diulang, tapi sholatku nggak bisa diulang.
Coba ada tidem malik, tetap ada tekapong si setan malik, ngombe-ngombe tanah begerompang, wah ukuran begang alur, bewah udah kerok so ya. Nah kenapa ini pembiasaan gagal hidayah? Maka ulama biasakanlah menang hidayah. Ngombentan biasakan itu genem melatih diri untuk mengikuti arahan hati kita, karena hati ini tidak mungkin berdusta. Mundara angan de solat dua gawe wah langsung mana-mana dulu. Ara angan de solat witir gawe wah karena bisa jadi bareh ndara kesempatan teng gawe ieu. Rasulullah suatu ketika solat subuh berjamaah bersama sahabat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melesat Rasulullah jok dalam kamar, dan itu membuat sahabat pada bengak. Yuk den wah Rasulullah langsung belecat. Ya nak kelui dengan belecatin. Sekali tokno wah nembelecat lagu arak tujuan tulak malik Rasulullah ngandangin sahabat, tahu ku agan deket tuanang aku melecat buru inggasku salam saya nggak nabi Jibril datang ngingetang aku arak sedekahku ndek man sampai jok side ye baitku nih takut aku bareh ku telupaang malik isi setan ya yang pokok serap pekang angka itu kelas Rasulullah. Ketika ingat kebaikan langsung serpekang, khawatir nanti kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena nanti itu belum ada jaminan. Yang hari ini yang kita punya adalah saat ini. Nah yang tante latih, wallahu alam. Dan si kedua apa bro? Oh ya, satu lagi tidur sebelum zuhur namanya qailulah. Qailulah niki sunnah muakkad kebiasaan Rasulullah, tinduk sekedi sindek neman ngebang. Mana-mana 5-10 menit wah, atau ndek debau 10 menit sejam lah sebelum ndek sunnah qailulah artinya no kasiroh. Tidur keluar lagu ndek kembe-kembe. Poinnya adalah tidur sebelum zuhur atau kelema ya, boleh. Itu juga termasuk qailulah. Pokoknya antara setelah terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari waktu zuhur arak mau udah tinduk mana-mana sekedi. Itu sudah dianggap oleh ulama qailulah. Lagu si paling aula adalah 15 menit sebelum dia azan. Karena apa? Rasulullah membiasakan sebelum azan netinduk semendak. Apakah ini akan membantu kita untuk tahajud? Iya, karena memang Nabi niki mengatakan salat tidur qailulah niki pada marangkun tenyaur. Kalau sahur itu membantu kita untuk tidak lapar berpuasa seharian, maka tidur qailulah untuk membangunkan kita kuat jaga di malam hari ya. Berarti lamun de tinduk sebelum zuhur ndek de tahajud, berarti marangkun si de nyaur lagu ndek de puasa. Maka nyaur yo aja terpuasa je lagu nyampah ya melayarang teundang yo kan sida nyaur bro melayarang nih ini cakat bedalil terus badak biri lapah kaderas ya tentu ya nyaur mai perapang tajo nyaur ya tentu tepesila melayarang enggak subuh lek masjid jun melayarang julun oh nggih siap pun lupa bro ya nyaur tebadak si batur yuk kan nyaur bro lah ini melayarang nih topat nih cakap. Nah itulah kadang alasan-alasan seperti itu yang membuat kita tidak fair terhadap agama. Seharusnya nyaur ya puasa, seharusnya tidur sebelum zuhur ya bangun malam. Lagu lamun dek bangun padahal sudah tidam diri karena kenjelu dek ngasih jam sudah mati suara itu. Ya wallahu alam. Wah bisa nih. Oh Syekhul Islam. Syekhuna apa bro? Salat ba'diyah isya laun jam 11 negawe wah tidam sok malaikat yang pernah tersebut rawatib itu artinya yakubu mengiringi salat wajib mundek ngiringin berarti kan jadi rawatib artinya salat mutlak jarin ya angka ukurannya munara anak ke jenazah misalkan deh jenazah setelah zuhur
Biar anda solat ba'diyah dulu atau solat jenazah dulu? Ba'diyah dulu. Kenapa? Agar dia disebut rawatib, enggak diselingi dengan jenazah. Nih karena leite ngono deh. Perasa aku kena berari jenazah sini. Pelai yang munda darwa. Nih juluk selesai lagu dasar di negirang solat ba'diyah be jamaah sini mana. Seharusnya bekadirasa bang juluk dengan nutuan guru ustaz ba'diyah ni langsung doa as-salatu khairu salatul janazah hunin ya ukuran dekman imam nu assalamualaikum selesai langsung ngajang as-salatul janazah inilah yafdulu tidak afdal ya seharusnya berikan hak-haknya salat dulu zikirnya kasih doanya kasih rawatibnya kasih baru siluah. Nah seandainya jenazah itu tidak merubah daripada rawatib, tidak ada urusannya, silahkan dahulukan marak ba'diyah asar misalkan. Kan dia narak ba'diyah asar, ya silahkan saja. Lagu si masih bodoh yang rawatib, jangan. Ya, jangan. Nah artinya nanti munda sembahyang qobliyah ba'diyah nu, dia jam sholat selalu. Angka munda le masjid, selesai yang wahli masjid. Ya muntelik balik selaput milen tegawe wah mbiar nangumba anak mbiar nangumba senina nu kurat I love you lupa wah sembahyang angka muntiang jahit tiang asapa apa wah julu menjok balik jana langsung wah kanak bekelek alurang bi kenapa selesaikan ini dulu bareh tu I love you han begitu. Nah, lagu mun dia tahu jaga iri le balik, selesai yang le masjid. Kenapa? Karena di rumah pantangannya besar. Ndih, Syekh. Nah, wallahu a'lam. Si terakhir kanggo ndek te salat syuruk le balik, ndek kanggo kemayangan dep salat syuruk le balik. Salat syuruk itu fadilah khusus tiba dengan salat berjamaah subuh di masjid. Ndek nembau ukuran kan itu berjamaah masih lek balik lagu ndek ya. Si termaksud adalah fi masjidin lek masjid ya. Berarti beton tegawe khusus lek masjid no syaratnya berjamaah syaratnya malik tokol zikir sampai terbit baru dekanggu salat syuruk ya. Munda tidak mendoang kadang enggak nunggu syuruk jul jauh negalang pepetun arak tun arak tun ya nyinter kerok pepe titit tun ampun langsung ya Allah kemayakan padahal dia tahu iri ngentut pepe inilah orang jahil jasok noh milu-miluan doang tersyuruk julu meh bega-bega haji udin lagu galang jauh nasidu lah den artinya khusus le masjidnya yang pertanyaannya itu buat ina-ina kalau ina-ina kan bisa jadi dia itu sholatnya di rumah juga menjadi masjid aula ya aula lagu sendek nebau lamun ibu-ibu ndek berjamaah ya tetap sholatnya itu tidak dipandang dari sisi berjamaahnya lagu dari sisi masjidnya bisa jadi iya lagu dari sisi berjamaahnya ndek nebau ya sehingga ibu-ibu pun ukurannya tetap le masjid tahu nebau sholat syuruk kecuali memang di hingga subuh le ite misalkan le ite tu ada sembahyang subuh terus dia lalu pengajian tu jok masjid lain milu dah syuruk hingga pengajian le itu jam 6:30 misal itu boleh kenapa masih mutawaliyat masih beriringan antara pelungguh solat subuh di masjid berjamaah terus solat syuruk di masjid yang berbeda itu boleh di le masjid si berbeda wah di masih wallahu alam bisawab alaihi marji'ul ma'am a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim
اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا نزلا موفقا معصوما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، عمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.